Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah kali ini kita ambil dalam 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-12 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Yang aku maksudkan ialah kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Bersatu untuk Maju. Apa bersatu itu? Bersatu yaitu bersama-sama, seia sekata, sehidup semati, atau sejalan. Bersatu untuk maju artinya bergandengan tangan dengan satu tujuan, dengan suatu maksud melangkah ke depan atau bergerak ke depan dengan tekad dan semangat yang kuat, dengan suatu tujuan menjadi lebih baik. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bersatu? Yaitu supaya tidak terpecah, supaya tidak tercerai. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, Yesus mengatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, bersatu. Mengapa kita harus bersatu? Supaya kita tidak terpecah, supaya kita ada manfaatnya. Ibarat seperti sapu lidi yang diikat kuat satu dengan yang lain, sehingga dapat menjadikan hasil yang baik, yaitu untuk sesuatu hal yang berguna. Itu hal yang pertama, mengapa kita harus bersatu. Yang kedua, mengapa kita harus bersatu? Yaitu bersatu adalah tujuan Allah sendiri. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, walaupun kita tidak sepaham, walaupun kita tidak sepikiran, tetapi firman Allah mengatakan harus dituntun bersama-sama, harus disatukan bersama-sama, saling mengasihi, saling memperhatikan, walau tidak sepaham, walau beda pandangan dengan kita. Itu tujuan daripada Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus bersatu? Supaya firman Allah beroleh kemajuan. Supaya firman Allah beroleh kemajuan. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang 1, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus bersatu, saling mendoakan, saling menghibur. Tentunya bukan untuk pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala tidak bisa melangkah sendiri. Kita harus memerlukan majelis, memerlukan tua-tua sidang, memerlukan aktivitas gereja, memerlukan jemaat yang mau berkomitmen untuk memajukan firman Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, doakan kami juga. Itu artinya bahwa kemampuan seorang gembala terbatas. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bersatu? Supaya terwujudnya kemajuan pelayanan di tempat ini. Bagaimana kita bisa bersatu? Saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, lepaskan perbedaan yang tidak penting. Di dalam firman Allah dikatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Bukankah ini salah satu kalau kita memecah belah di dalam kehidupan kita? Karena kita meyakini kita dari golongan A, kita dari golongan B. Kita tahu siapa Apolos, kita tahu siapa Paulus, kita tahu siapa Kefas, kita tahu siapa Kristus itu. Mereka adalah orang-orang hebat di dalam pemberitaan firman Allah. Kita tahu bahwa siapa Paulus itu adalah penginjil-penginjil yang handal. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita harus bersatu, tinggalkan egois kita, tinggalkan perbedaan kita. Mari kita bersama-sama mewujudkan suatu persatuan yang indah. Tetapi dalam firman Allah, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 mengatakan, bukan
yang menanam atau yang menyiram. Yang penting itu bukan yang menanam atau yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mampu, kalau kita kuat, jangan sampai egois kita, ego kita yang harus kita depankan. Tetapi firman Allah katakan, bukan yang penting itu bukan yang menanam atau yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu persatuan kita butuhkan untuk pelayanan di dalam gereja kita. Yang kedua, mengapa kita harus bersatu? Yang kedua yaitu diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya saudarakan, walaupun kita mampu, walaupun kita bisa, walaupun kita cakap, walaupun kita pinter, saudara sekalian, kita harus merendahkan hati kita, bahwa kita tidak ada apa-apanya, karena yang memberi pertumbuhan adalah Kristus sendiri. Oleh sebab itu, di dalam menyongsong, di dalam kita mencari bersatu untuk maju itu, kita tinggalkan kepentingan-kepentingan kita, ego-ego kita, dan kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan dilayani oleh gembala yang baru. Tentunya saudara sekalian, banyak hal yang harus kita kerjakan. Gembala tidak dapat menyelesaikan perkara kelanjutan daripada pelayanan kita tanpa dukungan dari kita, tanpa dukungan dari wakil-wakil gembala, tanpa dukungan dari majelis, tanpa dukungan dari jemaat-jemaat. Oleh sebab itu, hari ini mari kita satukan hati kita, satukan tekad kita. Kita harus kerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, yang terutama bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersatu. Kita bersatu untuk maju. Tinggalkan perbedaan, tinggalkan kepentingan pribadi, tinggalkan kepentingan golongan, melainkan kita suatu tujuan supaya pelayanan kita tetap maju. Tuhan Yesus memberkati. Amin.